Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz. Kali ini kita akan bahas coding pada karya seni petualangan karya cat air. Kita lihat dulu sebelumnya seperti apa codingnya ya. Aplikasi terhadap karya seni. Ini saya besarkan dulu. Sini ini ada karya cat air saya. Sini ada perahunya ke sana. Ini nanti pakai coding move biasa saja. Cuma nanti kemudian jika kena garis tepi ini dia akan berbalik. Ini pada karya kedua. Ini kebetulan karyanya masih semua seputar laut ya. Jadi ada burungnya nih. Ini juga di coding juga, saya bikin random dengan memakai blok glide. Dan sini juga saya pakaikan awan juga dari cropping karya cat airnya, jadi pada suasana yang berbeda. Ini semua ada 6 karya cat air. Oke, ini yang kelima. Oke, ini yang keenam, yang terakhir. Sini saya gunakan karya-karya cat air saya. Ya, ini juga pada tampak di gambar di pelabuhan ya. Ini perahu-perahu sedang bersandar. Oke, jadi seperti apa codingnya? Yuk kita perhatikan. Sebetulnya simpel. Jadi pertama, karya-karya cat air ini saya taruh di stage ya, di backdrop. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 karya, semua kebetulan masih tentang landscape di laut. Jadi ditaruh perahu pas juga ya, tinggal ukuran perahunya yang disesuaikan dengan latar belakangnya. Oke, jadi karya cat airnya saya taruh di stage ya, ada 6 blok dan ini saya namakan 1 sampai 6. Kemudian codingnya untuk di bagian stage ini saya cukup memberikan when bendera hijau klik ya, kemudian saya ambil look. Di sini ada with backdrop ya. Jadi backdrop ini saya pilih yang pertama kali muncul, saya ambil yang nomor 5 ya. Nah, nanti begitu di start dia nanti pada masuk coding berikutnya di sini yang forever. Di sini ada next backdrop, berarti dimulai dari backdrop yang ke-6 ya. Selanjutnya untuk memutar bergantian state backdropnya saya ambil forever ya, ini selalu untuk menjalankan coding berulang. Dan di dalamnya apa yang diulang, yaitu di sini adalah dari backdropnya ya. Jadi saya ambil next backdrop, jadi dia akan berulang berurut. Jadi kalau misalnya 1 nanti selesai, lalu kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian saya kasih jeda waktunya di sini ya untuk pengulangannya.
Jadi jeda waktunya di sini saya masukkan 20 detik. Nah, teman-teman bisa terserah mau atur berapa lama gitu ya. Boleh saja mau 30 detik, mau lebih cepat juga nggak jadi masalah. Oke, ini untuk backdrop coding untuk backdropnya ya. Jadi seperti ini. Ini saya besarkan, ini sama aja ya. Nah seperti ini backdropnya. Oke, selanjutnya kemudian sudah state backdropnya saya kasih kode ya, kodenya sebagai berikut. Lalu kita masuk ke sprite-nya. Nah, sprite-nya di sini saya coba jelaskan. Di sini saya hanya menggunakan sebetulnya nggak banyak, cuma ada sprite satu di sini, perahu ya, saya tulis perahunya, lalu kemudian awan, lalu ini ada awan 1, ini ada awan 2. Jadi ini sama aja sebetulnya, awan 1 awan 2, tinggal nanti mau berapa banyak awan yang digunakan. Lalu kemudian burung. Nah, burungnya juga begitu, tinggal diduplikasi aja nanti ya. Ini ada sama semua. Ini ada 1, 2, burung 3, burung 4, burung 5, burung 6 ya. Awannya ada 3, burungnya ada 6. Lalu kemudian di sini ada sprite untuk matahari ya. Lalu kemudian ini untuk judul ya. Untuk judul sih cuma ditaruh aja, tidak ada codingnya. Oke, jadi sebetulnya kita cuma punya sprite itu perahu, awan, burung ya. Perahu, awan, burung sudah cukup, dan matahari mau untuk tambahan saja ya. Sama judul juga hanya untuk tambahan aja, judulnya juga tidak di-coding, mataharinya cukup di-coding sederhana. Oke, langsung ke coding ke perahunya. Jadi kalau kita tadi sudah perhatikan di awal karya ini berjalan ya dengan codingnya, adalah sebetulnya ini coding untuk kita membuat cerita ya. Jadi kalau kita bisa bikin buku cerita anak misalnya ya, atau cerita bergambar, ini cukup menarik, bisa dimasukkan suara dan musiknya. Jadi prinsipnya dia berganti backdropnya ya, latar belakangnya seperti tadi saya perlihatkan. Jadi mulai 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, jadi saling bergantian. Makanya codingnya juga di sini saya kasih waktu 20 detik gitu ya. Nah, kemudian perahunya di sini codingnya sebagai berikut. Jadi yang bawah ini semua sama, nanti saya jelaskan, ini semuanya sama aja. Saya urutkan aja dulu, 3, 5, 6 ya, 1, oke, 2-nya di sini ya. 1 saya urutkan dulu biar enak dilihatnya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, coding pertama untuk perahu ini sebetulnya coding untuk menjalankan perahunya saja, ini sederhana sebetulnya. Jadi selalu saya membuat biasanya codingnya seperti ini. Jadi sebelum forever saya bikin pengkondisian dulu terhadap perahunya. Jadi kalau kita lihat di sini perahunya ya, di pertama, nah sini ini backdrop, sebentar, ini backdrop berapa ya, 6. Oke, backdrop 6 berarti kita klik yang 6. Nah, posisi perahunya di sini ya. Jadi nah ini perahunya di sini ya, sebesar ini. Jadi kalau saya klik, saya sudah tempatkan posisinya. Jadi pertama kali muncul 6 dan ada judulnya. Nah, untuk menjalankan perahunya di sini karena posisinya sudah saya taruh juga di sini ya. Di 6-nya di sini sudah ada nih posisinya ya, X56 Y-nya -93. Nah, itu posisi kapal tuh di sini ya. Lalu kemudian ini point directionnya juga jangan sampai salah ini nanti. Nah ya, ngadepnya ke sana. Nah, di sini pengkondisiannya terhadap pertama point directionnya, jadi perahunya lalu pada posisi 90 derajat ya, jadi posisi arah kanan. Lalu kemudian saya set
rotasinya adalah kiri kanan, jadi tidak berputar ke segala arah, tapi dia flip berbalik ya, ke kiri dan ke kanan. Lalu kemudian untuk coding seterusnya adalah ini coding move bergerak 0,2 step gitu ya, 0,2 step, jadi cukup perlahan ya. Jadi tidak terlalu cepat, jadi menyesuaikan dengan karya cat airnya gitu ya. Oke, jadi ini untuk menjalankan perahunya. Oke, itu aja. Lalu selanjutnya yang lain ini adalah coding untuk di setiap halaman backdrop, begitu backdropnya berganti ya. Jadi kalau pada backdrop pertama ini saya klik ya, saya kemudian tunjukkan gambarnya. Nah, di sini ya. Nah, ini yang pertama. Jadi posisi perahunya adalah ya, jika backdrop berganti pada backdrop nomor 1, maka kemudian di sini perahunya saya set 100%. Nah, di sini 100%-nya. Lalu kemudian point directionnya 90 ya. Lalu kemudian go to 0 ya, minus 140. Jadi kalau saya tarik di sini nih, saya klik, dia balik lagi di sini ya. Jadi posisinya ini. Nah, di mana ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi when backdrop switch 1 itu ada di sini ya. Nah, di sini. Lalu kemudian set size itu ada di look ya, kalau yang ini ada di look. Jadi kita pilih set size nya 100%. Lalu kemudian point direction dia ada di biru, di mana sini di motion ya, point direction. Nah, point directionnya berapa? Minus 90 ya, dia berhadap ke kiri. Lalu kemudian go to nya ada di motion ya, go to nya ada di motion. Di sini posisinya di mana? Misalnya kalau teman-teman suka motor di sini, kita taruh di sini. Lalu kita lihat X Y nya nih ya. Jadi setiap kita taruh, dia X Y nya sudah menunjukkan gitu ya. Jadi kalau saya klik ke ini, kembali lagi di sini ya. Oke, sama ya. Nah, ini semua 1 sampai 6 sama ya teman-teman, sama semua gitu. Jadi posisi 2 ya, ini disesuaikan sama backgroundnya ya. Saya sesuaikan dulu dengan backgroundnya. Nah, backgroundnya di sini, kodenya ya perahu 2, kodenya ini ya. Lalu kemudian ketiga kecil sini ya, backdropnya di 3. Nah, di sini ya kita lihat codingnya perahunya 3 ya. Nah, di sini perahunya. Lalu yang keempat, nah posisinya di sini, backdropnya kita lihat backdrop keempat. Nah, seperti ini. Jadi disesuaikan nanti posisi perahu dengan latar belakangnya. Oke, selanjutnya yang kelima, backdropnya di sini. Lalu codingnya untuk perahunya yang di 5. Nah, di sini ya. Jadi lebih kecil jauh perahunya ya. Ini disesuaikan sama posisinya. Misalnya kalau kita mau taruh sini ya, ini 5. Tadi berapa X-nya? X-nya berarti maju lagi deh. Misalnya di 120 kita lihat. Nah, di sini ya. Kalau mau maju lagi ke kanan lagi sedikit bisa, ini mungkin di 100 ya, kita lihat. Nah, gitu ya. Oke, yang keenam, yang terakhir. Nah, yang terakhir posisi perahunya sebesar ini ya, posisinya di sini. Nah, backdropnya kita lihat. Backdropnya backdrop 6 yang terakhir. Nah, di sini ya. Jadi yang terakhir itu adalah posisi yang nanti di awal permainan muncul ya, semua disesuaikan. Oke, seperti itu kodenya ya. Jadi cukup simpel. Jadi coding yang pertama ini untuk menggerakkan ya. Jadi yang awal mengkondisikan dulu ukur point directionnya, arah perahunya, lalu kemudian arah berbalik, model berbalik arahnya, ini modelnya ke kiri ke kanan ya. Lalu kemudian ini untuk perahunya bergerak terus menerus. Jadi ini kalau diklik, lihat ya, ini perahunya jalan terus menerus dengan kecepatan 0,2 step ya. Dengan jika ketemu garis tepi sih, nanti dia akan bouncing ya, akan
berbalik. Nah, ini kita perhatikan, kita lihat di sini nanti ya. Ini saya percepat di sini, lihat. Nah, balik ya perahunya ya. Oke. Dan stop. Nah, di situ. Oke, yang selanjutnya adalah pada kondisi coding yang mengubah ininya aja. Pengkondisian pesawatnya disesuaikan dengan latar belakangnya. Ini latar belakang 1, disesuaikan kondisi perahunya seperti apa ya. Oke, kembali lagi tadi ke sini. Nah, situ ini ya bergerak. Oke, ini enggak sesuai dengan backgroundnya ya. Nah, lalu kemudian kita ke coding awannya. Nah, awannya ya di sini kita lihat. Nah ini biar jelas ya. Nah, ini sama, jadi codingnya hanya berjalan juga sama. Jadi coding yang pertama ini pengkondisiannya ya. Ketika bendera hijau di sini, lalu kemudian go to front ya, jadi posisikan awannya pada posisi yang paling depan sendiri ya, supaya nanti tidak ketutup sama perahunya gitu. Jadi dia saya pilihkan untuk posisi yang paling terluar, paling depan gitu ya. Nah, gue tuh front layer, karena kalau dipilih nanti yang back ke belakang, nanti dia di belakang malah ketutupan sama perahunya nanti kalau dia berpapasan. Lalu kemudian saya buat set colornya. Lalu kemudian saya pilih setnya sini bukan color tapi adalah transparansi ya, ghost. Di sini saya bikin 40%. 40% itu ya seperti ini. Nah, dia tipisnya. Jadi teman-teman terserah bisa setting ghostnya mau berapa. Oke, itu pengkondisiannya. Lalu kemudian selanjutnya adalah untuk menjalankan awannya ini itu dibuat sama. Jadi ini kalau saya ambil codingnya di dalam ada 2 ya, ada 2 kelompok. Yang pertama ini kondisi kalau nanti ini ada kondisi kalau dia bersentuhan dengan burung ya, nanti si awannya bisa bisa muncul dan bisa menghilang gitu ya. Nah, ini posisi bergeraknya 0,3 dan jika ketemu garis tepi nanti dia akan berbalik gitu ya. Nah, ini cukup begini aja gitu. Dan di sini forever ada di sini ya. Lalu kemudian move ada di motion. Move-nya kita pilih 0,3 ya, kita bikin titik 3 gitu cara nulisnya. Bisa. Lalu kemudian if on edge itu ada di sini ya. Nah, ini sebenarnya udah cukup. Nah, kita lihat ya, ini udah cukup seperti ini. Nah, kemudian awannya ini pada posisi yang 90 aja. Nah, itu ya posisinya dia 90 supaya geraknya kiri kanan. Lihat ya, perhatikan nih. Nah, oke. Nah, ini saya bikin ada kondisi tertentu di sini. Jika awannya bersentuh dengan awannya bersentuh dengan burung, maka dia nanti di sini akan muncul terang lalu ini kan gelap. Tapi kenyataannya di sini agak susah karena burungnya kecil sekali ya. Terus awannya juga nggak banyak banget gitu. Jadi ini bisa saya buang aja. Ya, bisa saya buang aja. Nah, ini cukup. Ya, oke. Nah, ini awan seperti itu. Lalu kedua sama tuh ya. Tinggal kecepatannya aja yang dirubah. Itu teman-teman mau rubah kecepatannya, misalnya yang ini kan ini 0,1, yang ini 0,3 gitu ya. Ini lebih lambat, yang 0,3 lebih cepat ya. Lalu kemudian ini burungnya. Nah, ini ke burungnya kebetulan kalau kita lihat customnya ini cukup begini aja dan saya bikin 2 gitu. Nah ya, jadi agak gerak, ada kostum 1, kostum 2. Nah, di sini dibuat dia ketika bendera hijau dimulai, ketika permainan dimulai, lalu kita bikin forever. Sini yang mengulang, apa yang diulang? Yang diulang adalah di sini size ya, look ada ukurannya. Ya, sini set size. Nah, set size-nya ini saya bikin random. Gitu ya. Saya bikin random dari mulai 100 sampai 150%. Jadi saya ambil di
operator sini random saya masukkan. Jadi saya bikin 100 hingga 150% ya untuk pembesarannya. Jadi nanti waktu dia ulang, dia bisa burungnya bisa kecil bisa besar tergantung nanti randomnya. Lalu kemudian saya bikin next custom ya, ada di looks. Jadi akan berganti. Jadi setiap dia set misalnya dapat 100%, lalu memilih ininya apa customnya, lalu kemudian bergerak. Nanti sudah berikutnya ganti lagi model burungnya ya, yang tadi kan ada 2. Lalu kemudian saya pilih glide, ada di motion di sini glide. Nah glide-nya saya pilih random aja, acak. Dah cukup begini aja, codingnya sederhana ya. Perhatikan teman-teman. Nah ini kemudian yang lainnya sama semua, tinggal copy aja semua. Kalau teman-teman mau rubah supaya burungnya lebih kelihatan nanti beragam, teman-teman bisa rubah glide-nya jadi kecepatan burungnya berubah-ubah gitu ya. Jadi nggak 12 gitu, misalnya ada yang 20 gitu ya, 20 yang ini, nanti misalnya ada yang lebih cepat misalnya 10 gitu, terserah ya. Jadi ini diperbanyak aja, diduplikasi aja. Ini caranya gini, diklik kanan duplikat gitu ya. Nah ini udah muncul, ya tinggal rubah kecepatannya, misalnya ini 11. Nah kita udah punya lagi ya. Oke. Begitu juga dengan yang awan sama ya, tinggal duplikat saja sebanyak yang teman-teman mau. Lalu kemudian ini ada spread matahari. Nah kenapa spread matahari kok banyak banget ya, padahal munculnya cuma di satu backdrop aja ya, karena justru muncul di satu backdrop saja di sini ya, di backdrop 6 sama 2 nih, 3 dan 6, yang lainnya nggak ada. Jadi makanya yang lainnya ini dimatikan nih, di hide gitu ya, ditutup gitu. Jadi di backdrop nomor 1, nomor 4, nomor 2, nomor 5 ini di hide, jadi mataharinya nggak ada gitu ya, nggak muncul. Perhatikan nih, kalau saya mulai ya, tinggal ada ini saya ada mataharinya ya, yang pertama. Oh yang ke-6 ini ke-6 ya. Nanti kita lihat berubah. Perhatikan burung-burungnya juga ya, jadi kan random dia gerak. Nah ini kan nggak ada mataharinya ya, ini nggak ada mataharinya, jadi ini di hide ya, tampilannya nggak ada mataharinya. Jadi di halaman-halaman yang tidak menggunakan matahari, jadi codingnya ini kita hide aja semua ya. Jadi when backdrop slice to 4, 1, 2, 5 ini di hide semua. Oke. Nah yang muncul ini ada di backdrop 3 dan 6 ya, backdrop 3 dan 6. Jadi saya munculkan mataharinya. Nah ini disesuaikan sama backdropnya ya. Kita lihat backdrop 3 ya, backdrop 3 1, 2, 3. Nah backdrop 3 itu yang ini. Kita lihat mataharinya mau diposisikan di mana. Kalau kita klik 3, mataharinya di sini gitu ya. Lihat dia makin, orangnya makin tua ya, dari mulai tipis gitu ya. Ini kalau saya ulang, nah dari mulai tipis sampai muncul oranye ya. Nah seperti itu. Lalu kemudian ini codingnya, pengkondisiannya pertama dimunculkan, lalu kemudian grafik, efek grafiknya di clear dulu, lalu kemudian dipasang efek grafiknya ya. Lalu efek grafiknya dibikin ghost 90 dari mulai tipis, lalu kemudian saya bikin berulang 20 kali yaitu berulang menuju minus, efeknya minus 2 ghostnya, jadi mulai tipis menuju nanti menjadi efek ghostnya menjadi lebih tipis ya, dari mulai pekat menjadi tidak gitu ya, jadi mulai remang-remang menjadi lebih tegas gitu ya. Terus kemudian dijeda waktunya 0,2 gitu ya, sehingga nanti akan pergerakan mataharinya seperti ini. Nah ya, nah lihat kepekatan warna orange-nya, dia akan berubah setiap 0,2 detik gitu ya. Ini kalau diklik, nah lihat ya, akan bergerak jadi perlahan gelapnya, jadi nggak cepat sekali. Oke.
Nah, kemudian yang di backdrop ke-6 sama aja ya. Ini nggak ada perubahan, sama dibikin hanya yang apa namanya, membedakan posisi mataharinya aja ya. Posisi mataharinya saja. Jadi posisi mataharinya mau di mana ditempatkan gitu ya. Jadi yang ke-6 mataharinya mau di sebelah mana gitu ya. Kebetulan mirip-mirip gitu ya. Ya, ini sama. Oke. Itu saja yang kalau judul nih nggak saya coding, saya taruh aja udah langsung nih di sini ya. Ini burung mau tambahin banyak juga nggak apa-apa, nih tambahin lagi misalnya saya bikin banyak, dia akan lebih banyak. Oke. Demikian codingnya, kita udah selesai. Kita lihat ya, kita perhatikan lagi, kita lihat lihat burungnya sudah lebih banyak lagi karena tadi saya tambahin mataharinya. Lihat posisinya ya. Posisinya di sini kebetulan sama dengan yang ke-6 dan ketiga. Oke. Nah, ini dari berjalan pelan sengaja saya posisikan sebelum balik. Nah, sudah berganti backdropnya. Yang ini juga begitu. Jadi tinggal sebelum masukkan ceritanya aja nih. Nanti saya masukkan ceritanya sama musiknya, soundnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari mulai kapalnya mulai berlayar ya dari pantai, sekarang menuju meninggalkan pulau nih ceritanya ya, yang kedua. Nah, lalu kemudian yang ketiga bagaimana dia mengarungi besarnya ombak di tengah laut gitu ya. Terlihat ada batu karang, terlihat di sini ada perahu-perahu yang mungkin terdampar karam gitu ya. Jadi dia sedang mengarungi lautan yang begitu sangat ganas. Lalu kemudian selanjutnya kita tunggu yang tunggu dia sudah mulai melewati kepulauan yang lain. Suasananya juga cerah, burung-burung banyak, mataharinya mulai bersinar, terus perahunya juga nampak lebih agak di kejauhan ya. Nah, selanjutnya nanti di background selanjutnya, nah ini udah mulai mau masuki ke kepulauan yang lain. Jadi dia mampir di kepulauan yang lain. Suasananya di sini lihat ada dermaga kecil gitu ya, ada rumah. Di sini juga ada perahu-perahu lain yang sedang bersandar gitu ya. Nah, ini selanjutnya menuju ke pelabuhannya gitu ya. Nah, ini sebetulnya cat airnya tanpa disengaja ini saya bikin waktu yang berbeda-beda, tapi ini saya susun dari jadi satu cerita, lumayan nyambung ini ya. Oke, nah ini perahunya berjalan. Nah, oke, udah sampai situ, udah balik lagi seperti ke backdrop yang ke-6, ini yang ke-6 ya. Seperti itu. Oke. Nah, demikian teman-teman coding pada karya seni petualangan karya cat air. Jadi ini bisa kita membuat buku bercerita sebetulnya ya. Jadi cerita bergambar. Nanti saya coba masukkan musiknya, bagusnya dikasih narasinya nih ya. Oke, itu aja materi coding kali ini. Semoga membawa manfaat buat teman-teman yang kita semua sedang menjalani masa social distancing atau PSBB, sehingga di rumah bisa lebih kreatif ya, bisa menghasilkan karya. Jadi tetap semangat berkarya, tidak berhenti. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan silakan share materi ini jika terasa bermanfaat dan bisa Anda bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.